Nah, ini kita harus memandangnya secara perspektif yang benar ya. Jadi istilah 2 miliar ton itu adalah membicarakan masalah sumber daya. Sumber daya itu menunjukkan adanya potensi, tapi belum menunjukkan berapa banyak yang bisa kita tambang atau menjadi cadangan. Umumnya dari sumber daya itu biasanya dikonversi menjadi cadangan itu di sekitar 50-60% dari sumber daya itu yang bisa dikonversi menjadi cadangan. Jadi kalau kita bicara 2 miliar ton emas itu mungkin jadinya sekitar 1 miliar ton, dan itu juga bukan ton murni emas, melainkan ton cadangan. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, nah dengan 1 miliar itu Pak, apakah walaupun itu bukan murni ya Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, apakah tetap bisa menjadi sentimen positif Mbak bagi pertambangan emas di tanah air? Tentunya, kami industri pertambangan sangat senang adanya perkembangan besar di HUU itu, karena setelah Freeport, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu mungkin tahu tentang Merdeka, ada Bumi Suksesindo di Banyuwangi. HUU ini merupakan discovery berikutnya yang memberikan potensi besar untuk industri pertambangan di Indonesia. Hmm. Kalau tadi Bapak bilang penemuan ini belum tentu menghasilkan jumlah emas yang sebanyak temuannya saat ini yaitu di 2 miliar itu. Berarti proses apa yang Ya. harus dilakukan agar kemudian cadangan emas ini bisa ditambang dengan maksimal, Pak? Jadi dari sumber daya itu biasanya kita tadi seperti dibicarakan, pihak industri pertambangannya akan mendesain tambangnya, melihat dari 2 miliar itu berapa banyak yang bisa ditambang secara ekonomis. Nah, bisa ditambang secara ekonomis itu yang diklasifikasikan sebagai cadangan. Dan itu yang bisa diambil sebagai cadangan emasnya. Saya kurang tahu berapa, biasanya itu tonase itu hanya ore atau cadangan berupa batuan. Dari situ mungkin kadar emasnya mungkin sekitar saya estimate 0,8 gram per ton ya. Jadi dari 2 miliar ton itu hanya 0,8 dikali 0,8 yang merupakan cadangan emas murninya. Kira-kira seperti itu, Mbak. 0,8 cadangan emas murninya ya Pak. Nah dengan adanya cadangan Iya. mineral emas dan tembaga yang jumlahnya sangat banyak ini, kebijakan apa yang bisa diterapkan oleh pemerintah agar memang betul-betul hasil tambangnya ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekitar? Dari kami dari industri pertambangan menilai kebijakan hilirisasi yang ditempuh oleh pemerintah itu sudah benar ya. Terutama untuk seperti Onto ini sebetulnya bukan murni emas, dia merupakan gabungan antara tembaga dan emas. Ya, tembaga itu sebagai kita tahu bahwa itu akan dibutuhkan juga pada industri electric battery yang sedang digembar-gemborkan atau dipromosikan oleh pemerintah, dengan salah satunya hilirisasi pada bulan Juni ini untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang akan diterapkan oleh pemerintah kemungkinan. Oke, berarti dengan adanya temuan ini akan tetap menjalankan hilirisasi itu tadi ya Pak ya? Betul, itu menurut kami kebijakan yang cukup tepat, dan kita bisa lihat juga bagaimana berkembangnya nikel. Sejak hilirisasi banyak pengolahan didirikan di Indonesia. Mungkin jejak yang sama bisa diikuti oleh tembaga dan bauksit di next round. Tapi kan sekarang ada pelarangan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pelarangan. Apakah ini juga berdampak kepada penambang dari emas, tembaga dan lain-lain ini, Pak? Maksudnya pelarangan untuk ekspor bahan mentahnya. Iya. Nah, itu maksud saya, itu program hilirisasi adalah mewajibkan untuk mendirikan industri pengolahan hilirisasi di Indonesia. Jadi sebetulnya punya sentimen positif untuk ekonomi Indonesia, kami rasa. Tapi memang dalam penerapannya perlu juga mempertimbangkan transisi yang smooth, di mana tidak bisa juga tiba-tiba di stop. Akibatnya kan banyak teman-teman, contohnya di berita-berita sekarang juga Freeport kan kita tahu dia mengekspor cukup banyak tembaga ya, karena memang proses pembuatan smelternya di Jawa Timur itu sedang dalam proses, belum selesai. Nah, itu mungkin harus bijak juga pemerintah dalam menerapkan transisi untuk hilirisasi ini, kapan untuk menstop untuk ekspor dan kapan industri dalam negerinya sudah siap. Oke, jika kita berbicara tentang hilirisasi, kita juga berbicara tentang ekosistem, Pak. Sebelum-sebelumnya hilirisasi Ya. dari nikel itu berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan ataupun pengamat yang mengatakan hilirisasi nikel ini tidak bisa diterapkan di bauksit karena ekosistem yang tidak siap. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana dengan ekosistem terkait dengan emas-emas ini, Pak. Apakah sudah siap untuk melakukan hilirisasi ini, Pak? Nah, balik lagi tadi hilirisasi, mungkin saya lebih menekankan ke arah tembaga ya. Karena untuk emas sendiri sebetulnya produk akhirnya adalah rata-rata berupa d'or bullion.
yang dimana itu sudah bisa diperdagangkan di dunia internasional. Jadi sebetulnya ide hilirisasi emas itu sebetulnya tidak terlalu tepat dipakai istilah hilirisasi. Mungkin lebih tepat tadi saya mengatakan hilirisasi untuk tembaganya. Sementara untuk emas sendiri produknya ada 2 bullion yang menurut peraturan pemerintah sudah memenuhi kadar cukup tinggi untuk bisa langsung diperdagangkan di dunia internasional maupun di domestik. Door bullion ini berarti sama dengan hilirisasi, cuman hanya saja door bullion ini diberlakukan untuk emas begitu ya Pak ya, jika saya bisa simpulkan? Betul sekali, Hmm, betul sekali Bu, Mbak. dengan adanya emas dan tembaga yang cukup tinggi dan kita juga tahu aktif kita, negara kita untuk mengekspor, bahkan eksplorasi oleh beberapa perusahaan saja ini bisa sampai 20 tahun seperti yang dilakukan ataupun yang saya sampaikan tadi. Apakah bisa kita katakan komoditas ini termasuk ke dalam kelompok mineral kritis, Pak, dalam waktu-waktu ini? Nah, kita harus pelajari dulu istilah mineral kritis. Mineral kritis adalah mineral yang dibutuhkan untuk industri yang terdapatannya jarang. Nah, tergantung industrinya nih. Nah, Indonesia balik lagi seperti saya katakan tadi sedang mencoba mempromosikan produksi electric battery yang cukup besar, di mana tembaga adalah satu konsumsinya cukup besar selain nikel dan elemen-elemen yang lain. Jadi dalam rangka electric battery ini memang tembaga termasuk mineral kritis. Sementara emas sendiri tidak terlalu banyak dipakai ya sebetulnya. Emas itu kalau kita lihat konsumsinya hanya 7,5% dari produksi yang dipakai untuk industri ya. Rata-rata untuk investasi atau devisa negara atau dipakai juga untuk perhiasan. Jadi secara mineral kritis dari segi industri, tembaga akan jadi mineral kritis dari sisi electric battery, tapi emas mungkin tidak.